Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Aldren Sahmul, mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo, angkatan 2018, dengan NIM 180 240 5141. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal ITS yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD MPD, dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, langsung saja kita pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi secara garis besar bisa kita pahami bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang digunakan bagaimana kita mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga kerja, yang dimiliki oleh setiap individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam lingkup perusahaan maupun karyawan ataupun masyarakat, hingga menjadi lebih maksimal. Nah, kemudian kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia. Uraikan proses perencanaan beserta fungsi serta tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu bisa kita pahami adalah suatu proses analisis atau identifikasi yang dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Nah, sehingga organisasi tersebut atau perusahaan tersebut dapat menentukan langkah seperti apa yang harus diambil untuk mencapai tujuannya. Selain itu pula, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia itu supaya organisasi atau perusahaan ini memiliki gambaran yang jelas akan masa depan atau kedepannya bagaimana, mereka mampu mengantisipasi kekurangan dalam hal kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia ini terdiri dari 3 tahapan penting, yakni sebagai berikut. Nah, kita lanjut pada tahap pertama, yaitu penamalan terkait dengan tenaga kerja. Dalam hal ini penambahan ataupun pengurangan tenaga kerja ya. Nah, pada tahap ini manajer HR atau human resource itu harus memastikan berapa jumlah permintaan dan berapa jumlah penawaran tenaga kerja. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk memprediksi di area mana dalam organisasi atau perusahaan perlu penambahan atau perlu pengurangan tenaga kerja. Nah, ada pun 3 langkah yang bisa diperhatikan dalam tahapan ini, yakni sebagai berikut. Nah, pertama, ada yang namanya penentuan permintaan tenaga kerja. Kemudian kedua adalah penentuan penawaran tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu penentuan penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Kemudian selanjutnya dalam tahap kedua itu dinamakan penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Nah, dalam tahap kedua ini dalam perencanaan sumber daya manusia adalah penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Nah, tujuan dari penentuan tujuan ini adalah tujuan kuantitatif yang spesifik untuk memfokuskan perhatian kepada masalah dan menyediakan contoh untuk menentukan keberhasilan dari suatu program. Nah, tujuan tersebut itu seharusnya datang dari analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja dan harus memasukkan gambaran spesifik tentang apa yang akan terjadi pada kategori jabatan atau keterampilan serta timeable yang spesifik tentang kapan hasil harus dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu tahap 3, ada yang namanya penerapan program dan evaluasi. Tahap akhir ini adalah proses dari perencanaan sumber daya manusia dengan mengevaluasi hasil. Pada tahap ini juga organisasi perlu memeriksa apakah perusahaan sudah berhasil menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Penting juga bagi organisasi untuk melihat komponen yang spesifik dari proses perencanaan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Kemudian adapun tujuan dari perencanaan itu adalah setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan perlu perencanaan yang matang sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut disesuaikan menurut bidang-bidang yang akan dicapai. Nah, kita
kita lanjut pada soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan proses rekrutasi atau rekrutmen. Berikan contoh dan penjelasan. Jadi secara garis besar bisa kita pahami bahwa rekrutmen adalah suatu proses mencari, menemukan, mengajak atau menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik yang telah ditetapkan, sehingga hasil dari pengrekrutan ini atau proses pencarian ini itu kemudian menjadi salah satu kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional, terletak pada proses rekrutmennya, seleksi, training maupun development calon tenaga kerja. Nah, kemudian adapun proses rekrutmennya itu hampir sama seperti pada umumnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dengan menggunakan tahapan yang hampir sama pula. Jadi berikut ada beberapa proses rekrutmen yang sering digunakan di perusahaan, yaitu yang pertama searching proses. Nah, di mana proses ini adalah proses menarik pelamar yang memenuhi kebutuhan yang ada melalui sumber daya yang tersedia. Metode yang umum digunakan adalah sumber daya internal dan eksternal. Untuk menarik pelamar ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan, baik melalui surat panggilan langsung, bursa kerja, atau bid hunter. Nah, kemudian yang kedua adalah proses seleksi. Nah, proses seleksi ini adalah proses di mana kita melihat kebutuhan perusahaan akan kebutuhan tenaga kerja tersebut. Ada beberapa tes yang akan dilakukan dalam proses seleksi ini. Kemudian ada beberapa yang dilakukan dalam tes seleksi, yaitu yang pertama menggunakan tes psikometri atau tes psikologis, kemudian ada tes psikologi wawancara, dan kemudian ada yang namanya tes teknis, selanjutnya ada yang namanya tes keterampilan manajer, dan yang terakhir adalah tes user process. Ya, kita lanjut pada soal berikut, yaitu apa yang dimaksud dengan proses seleksi. Ya, jadi menurut Samsudin, pengertian seleksi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan individu atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan, yang telah memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan dan jabatan yang tersedia. Nah, adapun langkah-langkah dalam proses seleksi yaitu proses harus ditetapkan dengan baik dan juga berlandaskan pada efisiensi untuk mendapatkan karyawan yang tepat. Nah, langkah-langkah proses seleksi sebagai berikut. Nah, kemudian proses penseleksian itu ada beberapa, yaitu pertama proses penyeleksian melalui surat lamaran. Proses penyeleksian surat lamaran ini bertujuan untuk memilih surat lamaran serta mengelompokkan berdasarkan dari surat lamaran yang memenuhi prasyarat dan juga surat lamaran yang tidak memenuhi persyaratan. Dan kemudian ada yang namanya proses seleksi dengan mengisi belangko lamaran. Setiap pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan dipanggil maka harus mengisi formulir atau belangko lamaran yang disediakan perusahaan. Nah, kemudian ada yang namanya referensi pelamar. Dengan memeriksa referensi pelamar pada proses ini, maka perusahaan akan meneliti siapa referensi pelamar, dipercaya atau tidak untuk memenuhi informasi tentang sikap, perilaku, pengalaman kerja, dan beberapa hal yang dianggap penting dari pelamar. Kemudian ada yang namanya wawancara pendahuluan, di mana wawancara pendahuluan ini biasanya dilakukan oleh tim penyeleksi perusahaan dengan mengadakan wawancara yang formal dan secara mendalam. Dengan adanya proses wawancara pendahuluan ini, maka akan diperoleh data yang lengkap dan terperinci dari pelamar. Nah, kemudian ada tes penerimaan. Tes penerimaan ini merupakan proses dalam pencarian data karyawan yang akan disesuaikan dengan standarisasi kebutuhan tenaga kerja. Ya, jadi kita lanjut pada soal nomor 5, yaitu apa yang dimaksud dengan placement, induksi, dan orientasi. Ya, jadi placement atau penempatan karyawan ini adalah suatu tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang telah diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan
ini merupakan perkenalan bagi setiap karyawan baru yang harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka untuk menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan-karyawan lainnya yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian induksi karyawan. Induksi karyawan adalah suatu kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Nah, induksi pada dasarnya merupakan tugas dari atasan yang bersangkutan sehingga karyawan baru menyadari bahwa dia harus menaati peraturan perusahaan dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, kita lanjut pada soal nomor 6, yaitu mengapa pegawai dalam sebuah perusahaan sering disebut sebagai aset berharga. Ya, jadi karyawan adalah satu aset yang terpenting bagi perusahaan. Dengan kepuasan dari karyawan terhadap perusahaan, tidak menutup kemungkinan bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Tak hanya itu, karyawan juga memiliki peran penting dalam perkembangan perusahaan. Nah, kita lanjut pada soal yang ketujuh atau soal yang terakhir, di mana berikan penjelasan tentang ruang lingkup manajemen karir. Ya, jadi secara luas manajemen karir itu meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan ini dimulai dari proses penarikan atau rekrutmen. Nah, kita lanjut pada soal nomor 7 atau soal yang terakhir, yaitu jelaskan ruang lingkup manajemen karir. Jadi secara luas, manajemen karir ini meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan ini itu dimulai dari proses rekrutmen sampai pada penempatan pegawai, pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Sistem penilaian kerja dapat memberikan motivasi pada setiap karyawan untuk berprestasi dalam setiap bidangnya. Melalui sistem ini, maka penilaian perusahaan terhadap sumber daya manusia akan lebih objektif. Hal ini kemudian akan berimbas pada peningkatan kinerja seiring bertambah banyaknya prestasi kerja yang dapat berguna bagi penempatan gaji, bonus, dan lain-lain. Nah, tujuan untuk mengetahui penilaian prestasi kerja karyawan untuk mengetahui promosi jabatan pada perusahaan dan untuk mengetahui hubungan penilaian prestasi kerja karyawan dengan promosi jabatan karyawan pada perusahaan. Karyawan dipacu untuk meningkatkan kualifikasi agar mampu menempati posisi yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan terkait dengan soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.